Ya. Halo anak-anak, ketemu lagi dengan Pak Dudi ya. Kali ini Pak Dudi ingin melanjutkan materi yang sudah Pak Dudi berikan yang tentang enzim ya. Kalian sudah mempelajari apa itu enzim, kemudian komponen enzim, kemudian faktor-faktor yang memurai kerja enzim dan sifat-sifat enzim. Nah, untuk kegiatan hari ini, Pak Dudi ingin membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pada enzim. Nah, kebetulan Pak Dudi sudah menyiapkan alat dan bahan untuk kegiatan ya, uji enzim katalase ya, yang dipengaruhi oleh suhu dan pH. Ya. Untuk enzim katalase adalah enzim yang terdapat di hati ya, di mana fungsi dari enzim katalase ini menetralkan racun yang ada di dalam tubuh kita. Bagaimana mekanisme menetralkan? Ya, kita lihat di sini ya, H2O2 hidrogen peroksida akan dinetralkan oleh enzim katalase atau dirombak menjadi zat yang netral, yaitu H2O dan oksigen, air dan oksigen. Ya, nanti kita buktikan apakah betul dalam proses perombakan itu akan menghasilkan oksigen. Ya, baik, di sini Pak Dudi sudah siapkan alat dan bahannya, bisa kalian perhatikan. Ya, yang pertama tabung reaksi, kemudian korek, pembakar spiritus, gelas ukur, penumbuk porselin, mortal, pipet, dan lidi. Untuk bahan yang pertama adalah hati ayam yang masih segar, kemudian hidrogen peroksida H2O, kemudian NaOH, dan yang terakhir adalah HCl. Baik, selanjutnya untuk langkah kerja yang pertama kita siapkan 4 tabung reaksi ya. Kita beri nama ya, tabung reaksi yang pertama atau A, B, C, dan D, 4 tabung reaksi. Kemudian yang kedua, haluskan atau tumbuk hati ayam. Ini kebetulan Pak Dudi sudah siapkan hati yang sudah Pak Dudi tumbuk, kemudian diencerkan dengan air. Kemudian ekstrak hati ini kita masukkan ke dalam 4 buah tabung reaksi ya, yang kira-kira tingginya adalah 1 cm ya. Nah, selanjutnya kita akan melaksanakan kegiatan praktek untuk menguji pengaruh suhu dan pH. Oke, untuk kegiatan yang pertama kita lakukan pada tabung A ya. Pada tabung A ini kita hanya tetesi dengan larutan H2O2 ya, sebanyak 7 tetes. Ya, kita lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, perhatikan anak-anak, reaksinya apa yang terjadi? Ternyata setelah ditetesi dengan H2O2 terbentuklah gelembung. Ya, seperti teorinya bahwa terbentuk oksigen. Nah, sekarang kita buktikan apakah betul yang terbentuk ini gas oksigen, yaitu dengan cara memasukkan bara lidi. Kita matikan apinya, hanya baranya yang kita masukkan. Perhatikan ya, kita masukkan apa yang terjadi, perhatikan. Nah, yang semula tidak ada nyala api saat kita masukkan ya, terdapat nyala, bara menjadi menyala, timbul api. Nah, ini membuktikan bahwa gas yang dihasilkan memang benar oksigen. Ya, untuk yang kegiatan pertama, sekali lagi kita uji dengan bara lidi, kita masukkan ya, timbul nyala api. Nah, hasilnya kita catat pada tabel. Ya, jadi pada kegiatan pertama tadi, di mana ekstrak hati hanya kita tetesi dengan H2O2. Apakah terbentuk gelembung? Ya, kita tulis banyak atau sedikit. Ya, misalkan kita tulis banyak. Kemudian
Kemudian bara lidi seperti apa? Apa yang terjadi? Ya, yang semula tidak ada apinya menjadi menyala ada apinya. Berarti bara lidi terbentuk nyala api. Oke, ini hasil dari kegiatan yang pertama. Selanjutnya untuk kegiatan yang kedua adalah kegiatan untuk mengetahui pengaruh pH terhadap kerja enzim katalase. Nah, di sini kita menggunakan dua kegiatan atau dua percobaan, yang satu dalam kondisi asam dan yang kedua adalah kondisi basah. Untuk tabung yang kedua, ini kita tetesi HCl. Tujuannya untuk apa? Supaya mengetahui dalam kondisi asam, kita tahu HCl adalah bersifat asam, apakah enzim katalase dapat berfungsi dengan baik. Ya, jadi untuk yang tabung kedua, sebelum kita tetesi H2O2, kita tetesi dahulu ya larutan asam HCl ya sebanyak 5 tetes. Ya, 1, 2, 3, 4, 5. Ya, sebelum kita tetesi H2O2, kita goyang-goyang dulu supaya homogen. Ya. Jadi setelah kita tetesi HCl, maka ekstrak hati ini bersifat asam. Nah, kemudian kita uji dengan tetesi H2O2. Kita lihat, kita bandingkan dengan percobaan yang pertama tadi. Sama tetesannya. 1, 2, 3, 4, 5, baik 7 tetes. Kita lihat yang terjadi, apakah seperti kegiatan yang pertama tadi? Apakah terbentuk gelembung? Ada, cuma sedikit. Nah, berarti terbentuk gas. Untuk menguji apakah gas ini oksigen, sama kegiatannya. Kita uji dengan ya bara lidi, kita masukkan. Baik, kita masukkan. Apakah sama terbentuk nyala api? Ternyata tidak. Ya, baik, hasilnya nanti kita catat pada tabel pengamatan. Jadi untuk yang kegiatan kedua yang perlu kita tuliskan pada tabel pengamatan, ya, yaitu tabung yang kedua ditetesi HCl. Ya, apakah terbentuk gelembung? Ya, ada, tapi cuma sedikit. Ada. Ya, sedikit. Nah, bara lidi seperti apa? Tidak terjadi nyala api, ya, atau bahkan padam. Oke, itu untuk yang percobaan yang kedua. Oke. Untuk kegiatan yang ketiga masih membuktikan pengaruh pH terhadap kerja enzim katalase. Untuk yang kedua tadi adalah pengaruh asam. Sekarang saya berikan NaOH. NaOH di sini adalah larutan yang bersifat basah. Ya, kita teteskan 5 tetes. Oke, sama seperti tadi. Ya, kita goyang dulu supaya homogen. Jadi ekstrak hati yang kita tetesi NaOH sekarang sudah dalam kondisi basah. Ya, selanjutnya kita tetesi H2O2 sebanyak 7 tetes juga. Baik, apa yang terjadi reaksinya? Terbentuk gelembung tidak? Tidak ada. Ya, jika tidak terbentuk gelembung, maka tidak perlu kita uji dengan bara lidi karena dipastikan tidak ada gas yang terbentuk. Ya, hasilnya nanti kita catat pada tabel pengamatan. Baik anak-anak, kita catat pada tabel pengamatan untuk kegiatan yang ketiga, yaitu tabung yang ditetesi larutan NaOH, larutan basah. Untuk gelembung bagaimana? Terbentuk tidak tadi? Ternyata tidak sama sekali. Ya, karena tidak terbentuk gelembung, kita tidak perlu menguji dengan bara lidi karena tidak terbentuk gas. Kita strip. Oke. Ya, kemudian percobaan yang keempat,
yang terakhir ini kita ingin melihat faktor suhu. Jadi faktor suhu terhadap kerja enzim katalase. Nah, untuk tabung yang keempat kita nanti melakukan perlakuan. Tabung ini kita panasi dulu. Tujuannya apa? Ya, apakah dengan pemanasan ini enzim katalase masih dapat bekerja? Kita mulai panasi, kita gunakan penjepit tabung reaksi untuk keamanan. Ya, kita panasi beberapa saat. Baik, cukup. Ya. Setelah kita panasi, kita tetesi dengan H2O2. Kita perhatikan, kita lihat reaksinya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bagaimana? Apakah terbentuk gelembung? Ya, terbentuk gas? Ternyata tidak. Hal ini membuktikan bahwa pemanasan dapat merusak enzim katalase sehingga enzim tersebut tidak berfungsi lagi. Ya, kita catat pada tabel pengamatan. Ya, untuk kegiatan yang keempat kita tulis pada tabel pengamatan. Setelah dipanaskan, kita tetesi H2O2, tidak terbentuk gelembung. Ya, karena tidak terbentuk gelembung, maka ya tidak usah kita tes dengan bara lidi. Baik anak-anak, setelah kita melakukan percobaan terhadap 4 tabung reaksi dengan perlakuan yang berbeda, ya, kita memperoleh data sebagai berikut. Ya. Untuk yang tabung pertama tadi, ya, hanya diberikan H2O2, ternyata terbentuk banyak gelembung. Kemudian bara lidi yang kita masukkan nyalanya semakin terang atau terbentuk nyala api. Yang kedua, di tetesi HCl ini bersifat asam, ya, terbentuk gelembung tapi hanya sedikit. Setelah kita uji coba dengan bara lidi, tidak terbentuk nyala api atau bara lidi tidak lebih terang. Kemudian yang ketiga dan keempat ditetesi NaOH dan dipanaskan, semuanya tidak terbentuk gelembung dan kita tidak uji bara lidi karena tidak terbentuk gas. Jadi anak-anak, untuk kegiatan kali ini kita memperoleh suatu kesimpulan bahwa enzim katalase dipengaruhi oleh beberapa faktor. Ya, faktor yang pertama adalah faktor pH, di mana enzim katalase hanya dapat bekerja dengan baik pada pH netral. Sedangkan pada pH asam dan pH basa, enzim katalase tidak dapat bekerja dengan baik. Faktor yang kedua adalah faktor suhu. Ya, enzim katalase hanya dapat bekerja pada suhu yang optimum, sedangkan pada suhu yang tinggi, ya, dengan dibuktikan dengan dipanaskan, enzim katalase tidak dapat bekerja dengan baik. Nah, itu kesimpulan yang bisa kita ambil pada pertemuan kali ini. Sekian untuk kegiatan hari ini. Ya, silahkan dipelajari dengan baik dan sampai jumpa di pertemuan yang akan datang. See you.